Siap, gerak. Penghormatan. Padang. Pemimpin apel. Hormat, gerak. Siap, gerak. Laporan pemimpin apel. Lapor. Apel pagi tanggal 29 Juli 2024 di lingkungan Sekretariat DPR Papua Tengah. Siap. Lanjutkan. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah. Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga. Mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Lima. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin. Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat pembina apel. Untuk amanat, gerak, cepat, gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat semua. Ya. Pertama-tama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih penyertaan dan pertolongan kita bisa ada semua pada hari ini bagaimana sesuai dengan tugas kita, terutama sebagai aparatur sipil negara, bahwa apel pagi atau apel itu wajib. Terima kasih juga buat teman-teman tenaga kontrak dan juga siswa praktek yang sudah mengambil bagian bersama-sama dengan kita aparatur sipil negara di pemerintah Sekretariat Dewan Provinsi Papua Tengah. Saya apresiasi, terima kasih sudah menepati waktu sebagaimana apa yang harus dilakukan oleh aparatur sipil negara. Tapi saya rasa teman-teman kontrak dan juga siswa praktek nanti ke depannya pasti kalau bercita-cita dan nanti kalau sudah dapat SK ke depan kita tidak tahu perjalanan hidup ini sudah tugas utama, jadi sudah tidak kaget lagi, nanti akan terbiasa. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada apel pagi hari ini. Selamat dulu, selamat kepada teman-teman di lingkungan Sekretariat Dewan Provinsi Papua Tengah yang beberapa minggu lalu dilantik teman di Eselon 4. Subang, selamat. Kita berikan aplaus dulu buat ini tanggung jawab yang besar yang diberikan oleh negara, yang diberikan oleh Tuhan dan diberikan oleh negara kepada kita. Oleh sebab itu
tolong kita sikapi hal ini dengan baik, menyetujui lewat kedisiplinan kerja kita. Itu yang pertama. Kita menerima hak, tentu ada konsekuensi kita. Teman-teman jangan bilang tidak ada pekerjaan. Apalagi kita di sini ini nanti kita akan kerja itu berbeda. Pekerjaan kita berbeda dengan teman-teman di dinas lain. Kita akan bekerja mendampingi wakil rakyat. Sebab itu tugas kita berat. Apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan beberapa saat ini, baik mulai tahun 2023, 2024, intek yang kita ikut itu yang saya perlu tegaskan lagi kembali, teman-teman tolong lihat materi itu. Fasilitas pengawasan dan anggaran bisa kita share materi dengan teman-teman di bidang persidangan, contoh kemarin ya kita membaca. Kalau ada yang kurang lagi, ini sudah canggih, Pak Google ini sekarang sudah canggih. Silakan teman-teman share sih, lihat itu aturan-aturan yang terkait dengan sekretariat dewan seperti bagaimana. Itu dibaca. Iya. Datang pagi kalau ke kantor lihat yang bisa dibaca, baca 1-2 jam itu sudah menambah pengetahuan kalian. Itu penting, hal kecil tapi itu penting dan berdampak. Ya. Kita ini sekarang saya ibaratkan seperti anak SMA atau anak SMP, pokoknya siswa yang akan nanti mau menghadapi ulangan. Jadi harus belajar, kita bukan menghadapi ulangan, kita nanti menghadapi DP yang datang dari pola pikir yang berbeda-beda. Syukur kalau ada dari orang birokrasi. Tapi saya perhatikan ini semua berlatar belakang partai politik. Ya, kita tidak membilang mereka tidak menguasai aturan atau apa, tapi kita yang di birokrasi ini yang diharapkan untuk menuntut mereka. Kita sebagai fasilitator, jadi kita hadir sebagai fasilitator yang baik. Yang saya sampaikan beberapa saat lalu bahwa kita ini mempunyai peran yang sama untuk memberikan pandangan kepada mereka. Bukan hanya pejabat yang bereselon saja yang memberikan pandangan kepada mereka. Teman-teman yang tugas di Satuan itu wajib hukumnya untuk menguasai semua aturan-aturan yang terkait dengan sekretariat dewan. Contohnya, besok nanti kita ada tatip. Itu nanti setelah tatipnya jadi, setelah kita bahas, teman-teman nanti semua pelajari. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi perhatian buat teman-teman. Ini sudah bulan Agustus. Ini Juli, ini sudah minggu terakhir. Minggu ini kita sudah masuk bulan Agustus. Tinggal 2 bulan lagi. September pun habis. Oktober. Presiden itu pasti dilantik tanggal 1 sampai tanggal 5. Setelah itu DPR RI. Habis itu baru DPR provinsi, baru DPR kabupaten kota. Ini sudah tidak terlalu lama lagi. Oleh sebab itu, saya berharap teman-teman tolong kita rajin membaca, kita rajin searching. Fasilitas yang negara siapkan itu kita manfaatkan. Kita tidak searching di rumah supaya atau di luar rumah kita punya pulsa data habiskan. Negara sudah siapkan, di kantor ada wifi. Pakai 1-2 jam untuk mendukung pekerjaan kantor, saya rasa cukup untuk membaca. Itu penting sekali. Yang berikut, terima kasih untuk petugas apel di hari ini juga. Nanti Ibu Nel tolong diatur untuk jadwal apel petugas. Jadi nanti dibikin jadwal. Minggu ini, Senin ini mungkin bagian fasilitas ya, pengawasan penganggaran. Mungkin minggu depan persidangan, minggu depan lagi dan keuangan itu diatur. Petugasnya juga sudah dibuat nanti di dalam jadwal supaya pada hari Jumat dia tahu bahwa oh saya besok bertugas. Hal-hal yang perlu disiapkan mulai dari pemimpin apel sampai dengan petugas apel pendukung lainnya, pembacaan Panca Prasetya Korpri, doa. Jadi kita harus sudah sampaikan supaya teman-teman siap. Apabila teman-teman yang bertugas berhalangan, cepat laporkan. Mungkin ada perjalanan dinas atau ada tugas dari pimpinan yang apa disampaikan. Ya, kita tidak mengganggu apel kita. Jadi pada saat kita sudah jam 8, teman-teman yang bertugas sudah bisa tahu. Ayo apel, kita sampaikan. Jadi tinggal diatur. Mungkin kalau
Terus yang berikut, kita tidak bisa berpatokan pada pemimpin kita. Baik kita sebagai staf kita lihat Kasubag, kita sebagai staf kita lihat Kabak, atau kita sebagai staf kita lihat sudah di atas Pak Sekwan atau Pak pimpinan kita Sekwan. Tidak bisa. Pimpinan tidak datang, kita juga tidak datang. Atau pimpinan dalam perjalanan dinas, kita juga tidak datang ke kantor. Itu hal-hal yang salah. Tanamkan dalam pikiran kita bahwa saya aparatur sipil negara, saya tenaga kontrak, saya dibayarkan oleh negara. Saya punya tugas setiap hari melaksanakan tugas, kecuali ada hal-hal yang tidak bisa saya ke kantor, saya bisa pergi, entah itu sakit, entah itu ada urusan yang tidak. Selain itu, tetap kita melaksanakan tugas. Biasakan disiplin, melihat tugas dan tanggung jawab kita, bukan melihat orang yang ada di sini. Itu jangan kita lihat pimpinan tidak ada, oh itu semua pimpinan berangkat kantor sunyi, saya tidak pergi kantor. Itu salah. Itu salah. Pimpinan mau berangkat semua sampai kantor kosong, tinggal pos sendiri masuk kantor. Kantor dibuka. Kecuali hak-hak tidak dibayarkan, PPK, pegawai, tenaga kontrak mungkin gaji kontraknya tidak bayar. Karena ke depan pasti kita akan lebih tegas lagi. Satu hari tidak masuk tidak jadi kita potong gaji tenaga kontrak. Kita sudah bisa lihat mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kerja di BUMD dan BUMN, itu mereka satu hari saja tidak masuk kantor itu potong gaji. Jangankan tidak masuk kantor, terlambat saja datang apel tidak terima. Mereka umpamanya contoh datang di kantor yang BUMD atau BUMN, mereka harus sudah ada di kantor jam 8, mereka datang jam 8:05 atau jam 8:10, gaji potong. Hari itu dianggapnya tidak masuk. Biasakan kita disiplin. Jika besok ketika kita menjumpai aturan yang sudah terlalu ketat, kita tidak kaget, kita enjoy. Yang berikut mungkin kebersihan kantor perlu kita perhatikan. Seperti saya sampaikan beberapa saat lalu, tolong kita yang mempunyai hobi atau kebiasaan mungkin merokok, makan pinang, kita perhatikan. Kita kalau makan pinang kita sudah harus siap plastik, sehingga rapi, jadi kita tidak mengganggu kenyamanan teman-teman yang lain. Terus ada tempat-tempat yang harus kita makan, kita siapkan, kita buang. Jangan kita, contohnya kita merokok, salah kita ke kamar mandi, kita merokok, terus kita buang untuk merokok. Tidak semua orang di kantor ini merokok atau makan pinang. Jadi tolong itu dipahami dengan baik, dilihat. Karena kita datang ke kantor, kita masuk kantor dengan kebiasaan yang berbeda-beda. Kan di kantor kita punya aturan. Itu tolong dilihat, kita lanjuti dengan baik. Kita masuk ke kamar mandi, ada teman satu tidak biasa merokok, masuk dia merokok atau apa, ini enggak apa enggak bisa diganggu sekali. Dia tidak nyaman akhirnya. Terus teman-teman tenaga kontrak juga tolong diperhatikan masing-masing bagian, saling mengingatkan. Terus ketika ada satu teman tidak masuk ke apa, laporkan ke Pak Kasubag, laporkan ke Pak Kabak, dilaporkan teman kami ini tidak masuk karena ini. Selain security ya, security juga kalau tidak masuk berkoordinasi dengan penanggung jawab supaya dilaporkan. Jangan ada kesan di antara teman-teman tenaga kontrak, saya masuk terus berorganisasi ini dia santai-santai sekali. Tidak ada istilah dia anak kemaskan atau dispesialkan, tidak ada. Kita semua sama ASN, kita semua sama tenaga kontrak. Tinggal butuh kedewasaan dari teman-teman semua untuk bertanggung jawab sesuai dengan tugas masing-masing. Yang berikut, kita tentunya punya struktur, kita punya pimpinan sampai dengan bawahan. Apa yang ada tetap kita koordinasi dan kita menunggu petunjuk pimpinan. Apapun itu petunjuk pimpinan, kita siap. Ada hal-hal yang rasa kurang ini lapor. Nanti kita laporkan ke pimpinan, kita lihat kebijakan dari pimpinan seperti apa. Saya kira ini mungkin beberapa hal yang kita tetap semangat, kita kerja semangat, dari provinsi-provinsi yang penyebaran kita termasuk sejauh
sampai sekarang itu mereka terima TPP itu seragam semua, mulai dari yang beda hanya kepala, eselon 2-nya kan dia dilantik. Pegawai yang lain mau PLT kapan, mau PLT kepala bagian kepala seksi tidak semua terima TPP dengan nilai yang sama. Jadi kita harus bersyukur. Kita masih bisa lebih baik, kita masih bisa lebih diperhatikan oleh negara lewat pemimpin kita yang ada di provinsi ini. Jadi kita tetap semua kerja, boleh santai-santai. Yang ada kita nanti kalau lebih itu berkah. Tapi kita sudah terima. Ada yang berikut lain perjalanan dinas, itu kan kebijakan dinas itu tadi saya sampaikan. Kalau kita jalan, kita tetap kerja, sifat yang tidak bagus kita hilangkan, sikap iri hati dan lain sebagainya itu tidak boleh. Kenapa dia saja hilangkan? Tapi satunya harus introspeksi diri. Saya mungkin tidak kuasai materi, saya harus belajar. Mungkin pemimpin punya penilaian berbeda-beda, kita tidak tahu. Jadi itu hal itu. Kita punya tugas siap kerja, ada perintah laksanakan, tidak ada perintah tetap kerja di kantor. Itu saja. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya harap ini bisa ditindaklanjuti dan dilakukan oleh kita semua. Kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kurang-kurang olahraga itu olahraga, pagi bangun jalan. Pak pemimpin apel dan beberapa temannya sudah sehat bugar, kayaknya kelebihan sehat dan itu kamu harus olahraga. Ini halaman luas, jadi kalau ke kantor sampai siang kamu bawa baju ganti kasih kamu olahraga di kantor sini. Diperhatikan nanti punya atur supaya 1 bulan 1 kali kan kita di rumah kita jalan pagi. Itu program nasional. Kalau dari rumah masing-masing nanti satu bilang, saya tidak ini pulang satu rumah tidur. Tapi kalau kita wajibkan di kantor itu adalah program nasional. Dan sambil contoh KPU itu sudah harus rumah jalan pagi. Di provinsi dari rumah ke kantor di jarang kan ada jalan putar. Dan kita juga nanti mungkin 1 bulan 2 kali atau 1 kali nanti kemudian dari umum tolong dipikirkan itu supaya kita jalan. Kalau kita jalan pas, kita jalan. Kalau pantau di rumah sih dia malah olahraga. Kalau kantor olahraga jalan. Itu sudah membantu. Kita sudah bakar kalorinya. Oh, setiap hari cuma dia pantau jalan sendiri. Kita pantau mereka. Ya baik. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pasar siap. Siap, dan Doa. Mari kita berdoa menurut iman dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Bapa pencipta langit dan bumi. Allah yang memelihara karena kemurahan Tuhan, itu karena kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup. Oleh dan sebab itu sebagai orang percaya, di pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat Allah yang Maha Kuasa. Kami patut naikkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah jaga kami. Dari malam hari kami tidur dengan nyenyak, kami tidak tahu apa-apa sama sekali. Tapi di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami kembali dan kami boleh ada tempat di mana kami bekerja. Tuhan Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus di pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan dan lakukan, baik di hari ini ataupun ke depannya, hamba pertaruhkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus terus memberkati kami, baik pimpinan kami, pejabat kami yang ada di kantor DPRD. Secara khusus di bagian serbuan, Tuhan memberkati kami semua, baik staf, cleaning service, security, semua kami yang bekerja, Tuhan memberkati kami. Supaya tugas tanggung jawab pekerjaan apapun yang kami lakukan dan kerjakan, biarlah semua kami kerjakan itu dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab atas itu. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan pimpinan kami, pejabat kami yang tidak hadir di pagi hari ini. Tuhan tahu segala pergumulan hidup mereka, tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Baik kepada dalam perjalanan dinas, Tuhan memberkati, lindungi, pakari, bertengi dan Tuhan akan mereka di semua, supaya kami semua ada dalam kita ucapkan di kantor Tuhan. Apa percaya karena kasih karunia Allah damai sejahtera sehingga kami boleh ada sampai di pagi hari ini. Tidak ada segala sesuatu yang bisa kami bawa untuk membalas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar dan hebat dalam hidup kami. Hanyalah ungkapan syukur kami di pagi hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan.
Tinggal beberapa hari kami akan melewati bulan Juli. Kami boleh ada di bulan Agustus nanti. Tuhan memberkati kami semua dalam segala aktivitas kami. Ini doa kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Laporan pemimpin apel. Apel pagi telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan. Kepada pimpinan apel. Hormat, gerak. Tegap, gerak.